Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, diambil dulu sampahnya. Dia rapikan ya. Rapikan ini rapikan. Baiklah, memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar berjalan dengan lancar pembelajaran. Oke, pada Zaibani untuk membaca doanya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran lebih baiknya kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Faizul Bahria, Hadir. Muhammad Dani, Hadir, Bu. Zaibani, Hadir. Nelvi, hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Baiklah, kita hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Peradaban Islam. Tujuannya kita belajar peradaban Daulah Umayyah di Islam di Andalusia ini agar kita dapat mengetahui sejarah-sejarahnya datangnya Islam di Andalusia ini. Ada yang tahu kemarin belajar tentang apa? Tentang khalifah terus Bani Abbasiyah. 4 khalifah sahabat Rasulullah. bukan ya. Kemarin itu belajar tentang Daulah Umayyah di Damaskus. Kalau sudah di Damaskus baru ke Andalusia. Ada yang tahu apa sangkut pautannya? Tidak, sangkut pautannya yaitu sama-sama untuk mendirikan Islam agar lebih baik. Peradaban Islam, Bu. Baiklah, hari ini kita memasuki bab ke-6 yaitu peradaban Umayyah di Islam. Baiklah, kita memasuki bab 4 yaitu peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Ya. Sejarah masuknya Islam di Daulah Umayyah di Damaskus. Baiklah, sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia ini menjadi angin apa? Angin segar. Angin segar, bagus dari angin segar bagi perkembangan Islam pada saat itu sekaligus menjadi awal masuknya Islam itu ke berbagai wilayah seperti Cordoba, Granada, Toledo dan ibu kota Spanyol. Ya. Terus penaklukan Andalusia ini terjadi pada masa pemerintahan
kepada Islam, maka Musa bin Nusair ini tadi mengutus Tariq bin Malik itu untuk menyelidiki Andalusia. Mereka membawa sebanyak 500 pasukan. Terus tuh Tariq bin Malik ini didampingi oleh Raja Julian, yaitu mereka menggunakan 4 buah kapal milik Raja Julian tadi. Dan setelah itu mereka menang tanpa perlawanan. Setelah melihat keberhasilan Tariq tadi, jadi Musa bin Nusair ini kembali ingin menyelidiki kembali Daulah Umayyah di Andalusia tadi. Dan beliau membawa sebanyak 3.000 pasukan berkuda. Nah, terus tuh beliau membawa pasukan Tariq bin Ziyad. Kalau tadi Tariq bin Malik, sekarang Tariq bin Ziyad. Beliau sebagai yang besar dari suku Barbar, yaitu siapa tadi? Tariq bin Ziyad tadi. Merupakan dari bagian suku Barbar. Terus mereka itu, Musa bin Nusair itu melewati selat antara Eropa dan Maroko, yaitu sebagian terkenal itu sebagai Jabal Tariq, yang dinamakan oleh Jabal Tariq. Terus yang kedua, peran Abdurrahman I. Peran Abdurrahman I, ini keturunan Daulah Umayyah di Damaskus dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad, yang menyisakan 1 orang keturunan dari Daulah Umayyah, yaitu Abdurrahman I yang bergelar Ad-Dakhil. Jadi Abdurrahman Ad-Dakhil ini berhasil lolos dari kejaran para tentara itu tadi Abbasiyah tadi. Jadi setelah lolos dari kejaran tentara Abbasiyah tadi, jadi Abdurrahman Ad-Dakhil ini mulai babak baru dengan datangnya Abdurrahman Ad-Dakhil mengambil kekuasaan seperti berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia sebagai kelanjutan dari Daulah Umayyah di Damaskus tadi yang pertama. Terus perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi yang pertama itu ilmu pengetahuan. Pada perkembangan peradaban Islam, peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia itu, yang pertama ilmu pengetahuan dan sains yang terdapat pada filsafat, terus sains, fikih dan sejarah. Terus peradabannya yaitu dan perkembangannya itu kota Cordoba. Kota Cordoba ini diperindah dan dibangun oleh Daulah Umayyah di Damaskus itu seperti pembangunan kerajaan megah-megah di kota-kota, terus membangun taman dan sebagainya. Terus Granada juga itu diperindah dan dipercantik, jembatan-jembatannya dibangun, terus tuh arsitektur yang tinggi yang memperindah oleh kota Granada. Terus adapun amir-amir yang terdapat pada perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah ini, yang pertama itu Abdurrahman Ad-Dakhil, terus yang kedua Hisham bin Abdurrahman, yang ketiga Al-Hakim bin Hasham, yang keempat Abdurrahman Aus, terus yang kelima Muhammad bin Abdurrahman, yang keenam Munzir bin Abdurrahman, yang ketujuh Abdurrahman An-Nasir, yang kedelapan Hakam Al-Mutasir, yang kesembilan Hisham II, Muhammad II, terus Sulaiman, Abdurrahman IV, Abdurrahman V, Muhammad III, dan Hisham III. Jadi itulah tokoh-tokoh Amirul yang berperan dalam perkembangan dan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Terus C. Kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama itu tidak jelas sistem pelarihan kuasaannya. Jadi kepemimpinannya itu tidak beraturan lagi.
lagi, kekuasaannya juga tidak beraturan lagi karena adanya monarki. Jadi karena adanya sistem monarki, jadi setelah adanya sistem monarki membuat masing-masing ahli waris itu mereka merasa berhak untuk mendapatkan kepemimpinan mereka. Terus yang kedua, tidak adanya ideologi persatuan. Jadi setelah beberapa faktornya kemundurannya tadi tidak ada ideologi persatuan. Terus yang ketiga itu keterpurukan ekonomi. Pada kemunduran ini keterpurukan ekonomi. Mereka itu jadi ekonominya itu sangatlah lemah. Terus yang keempat itu terasing. Daulah Umayyah di Andalusia itu pada saat itu terasing, tidak diajak atau tidak diperhatikan oleh yang lainnya. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baiklah, kita buat 2 kelompok. Berhitung. 2, 2. Ini 2, ini 1, itu 2. Bentuk kelompok kedua. 2 di sini ya, Bu? Ya. Ya sini ya. Baiklah, kelompok pertama itu menceritakan kembali sejarah lahirnya Andalusia pada penaklukan Andalusia. Terus kelompok 2 itu menceritakan sejarah lahirnya Andalusia pada periode peran Abdurrahman I. Baiklah, Ibu kasih waktu sebanyak 2 menit. Sudah, Bu. Baiklah, kelompok 1 maju. Siapa yang ingin maju? Ayo. Tariq bin Ziyad membawa pasukannya menyeberangi selat yang kemudian terkenal dengan Selat Gibraltar atau Jabal Tariq. Tariq berhasil dengan gemilang dan berturut-turut berhasil menaklukkan berbagai wilayah penting di Eropa seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, ibu kota kerajaan Gothing saat ini. Dengan ditaklukkannya Andalusi, maka periode pertama pemerintahan Daulah Umayyah Andalusi dimulai dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Sudah. Jadilah ya. Terus kelompok 2. Darah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Masuk Islam ke Andalusia menjadi angin segar bagi perkembangan Islam sekaligus menjadi awal masuknya Islam ke beberapa wilayah lainnya seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, ibu kota pemerintahan Spanyol. Yang ditaklukkan oleh pemerintah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang merupakan Khalifah ke-6 Daulah Umayyah di Damaskus. Secara ringkas dapat dijabarkan proses lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama itu penaklukan Andalusia yang ditaklukkan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan selanjutnya ditunjuklah Musa bin Nusayr sebagai gubernur di Afrika Utara. Baiklah. Sudah mengerti semua? Alhamdulillah. Baiklah, kita sedikit dulu. Bu semangat, kasih tahu kan Bu semangat. Tegak, Bu. Tegak, duduk. Tegak. Oh, udah ikut semua ya? Tepuk semangat.
Dan beberapa faktor kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia yaitu ada 4. Yang pertama, tidak jelas sistemnya. Yang kedua, tidak adanya ideologi persatuan, keterpurukan ekonomi dan terasing. Itu saja, Bu. Putaran untuk India. Baiklah, setelah berakhirnya pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa. Oke, Zaid, pimpin doanya. Selesai pembelajaran, lebih baiknya kita membaca Salatul Majelis. Baiklah, untuk kelompok 1, kelompok 2 dan yang menyimpulkan majelis depan. Kok kan berdua kan lu? Duduk kembali. Terima kasih Ibu. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran Ibu ini, alangkah baiknya kita melafazkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.